semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Andrew dan Paula karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Di episode kali ini, aku akan bercerita tentang pengalamanku jalan-jalan di Palembang, terutama soal makanan-makanannya. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Pulang dari Palembang minggu lalu, berat badanku langsung naik. Sekarang aku sudah mulai diet dan olahraga lagi. Mungkin para pendengar sudah tahu, Palembang terkenal dengan pempeknya. Dulu kita sudah pernah bahas pempek di podcast ini. Selain pempek, Palembang juga terkenal dengan jembatan Ampera. Selama di Palembang, aku melewati jembatan ini beberapa kali. Jembatan Ampera warnanya merah. Di bagian depannya ada tulisan Ampera dan juga ada jam yang besar. Di bawah jembatan Ampera ada Sungai Musi. Waktu lewat jembatan ini, aku jadi teringat jembatan yang ada di Chongqing, China. Karena warnanya sama-sama merah dan sama-sama melewati sungai yang besar. Kalau ke Palembang, pastinya harus makan pempek dong. Apakah para pendengar masih ingat episode tentang pempek? Kuah pempek rasanya asin, asam, dan pedas. Kuah ini juga bisa disebut cuko. Cuko bisa disiram langsung ke pempek. Atau kalau tidak suka terlalu basah, pempek bisa dicelupkan. Dimasukkan sebentar ke kuah cuko sebelum dimakan. Ada satu lagi cara yang diajarkan pacarku waktu di Palembang. Katanya kalau di Palembang, pempeknya digigit dulu. Waktu pempeknya sudah di dalam mulut, kuah cukonya dihirup, diseruput, langsung dari mangkuknya. Kalau pakai cara ini, pempeknya tidak basah, tapi kuahnya tetap terasa. Apakah para pendengar ingat di episode dengan judul pempek, aku pernah mengatakan pempek kulit agak keras, jadi aku tidak terlalu suka. Ternyata waktu makan pempek langsung di Palembang, sebenarnya pempek kulit itu tidak keras, malah enak banget. Karena rasa ikannya lebih kuat dibandingkan jenis pempek lainnya. Selain pempek, masih ada banyak makanan khas Palembang. Contohnya otak-otak. Otak-otak juga terbuat dari ikan tenggiri dan tepung. Bedanya,
Otak-otak dibungkus dengan daun pisang dan dibakar, bukan digoreng atau direbus seperti pempek. Otak-otak juga mengandung santan, jadi rasanya lebih gurih dan wangi. Saus otak-otak rasanya asam, manis, dan pedas. Tapi kalau di luar Palembang, banyak tempat yang pakai saus kacang. Selain itu, ada makanan yang namanya laksan. Sebelum ke Palembang, aku belum pernah makan laksan. Bahkan belum pernah dengar namanya juga. Waktu sarapan di hotel, menunya biasa saja, seperti hotel pada umumnya. Ada nasi goreng dan mie goreng. Yang berbeda, laksan. Jadi di hotel itulah pertama kali aku makan laksan. Laksan mirip dengan pempek juga. Bedanya, laksan pakai kuah santan yang kental. Rasanya gurih dan pedas. Tidak seperti kuah cuko yang rasanya asam dan manis. Selain itu, ada juga makanan yang mirip dengan pempek. Namanya model. Bukan model iklan ya. Bukan juga model pakaian. Model adalah nama makanan khas Palembang. Mirip dengan pempek, tapi diisi dengan tahu atau telur di dalamnya. Di dalam semangkuk model, ada kuah bening yang hangat, sayur-sayuran, dan juga jamur kuping. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis, supaya rasanya makin segar. Yang agak berbeda dari semua makanan yang sudah aku sebutkan, ada mie celor. Mie celor adalah mie khas Palembang. Di dalam satu porsi mie celor ada mie yang tebal-tebal, besar-besar. Dan juga kuah santan yang kental dengan rasa udang. Kalau kata pacarku, mie celor kurang cocok dengan seleranya. Rasanya, kuahnya yang kental dan mie-nya yang tebal tidak sesuai dengan seleranya. Kalau menurutku, mie celor enak kok. Aku suka makanan yang tidak terlalu asin dan makanan yang mengandung udang. Sebetulnya masih ada beberapa makanan khas Palembang yang belum aku coba. Dan ada juga kampung pempek. Satu kampung ini isinya pempek semua. Sayangnya aku tidak sempat ke sana. Tidak ada waktu. Semoga di kesempatan lain aku bisa ke Palembang lagi untuk mencoba makanan-makanan di sana yang enak-enak. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak kosakata baru dan bisa kembali mengingat kosakata lama tentang makanan. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini.
Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast, serta membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!